Dan selama Nabi besar Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis, itu Nabi besar Muhammad SAW dicaci dan dihina oleh orang-orang Yahudi. Apa kata orang-orang Yahudi? Innahu yukhalifuna. Itu Nabi Muhammad gak mau ikut agama kita. Itu Nabi Muhammad gak mau ikut ajaran kita. Tsumma innahu yatba'u qiblatana. Akan tapi urusan kiblat dia ikut kita. Urusan agama dia gak mau ikut kita. Ajaran-ajaran yang lainnya dia gak mau ikut kita. Tapi urusan kiblat kenapa dia ikut kita? Sebelum kita mulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah untuk mu'alif kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Al-Fatihah dari Syekh Ali bin Abbas Al-Maliki, Syekh Sulaiman An-Nuri, wal Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, bin Ahmad bin Nasr Fatah, bin Shalih Tanggul, bin Al-Basri, Syekh Abu Sa'id, Amr bin Mu'minah, bin Al-Taqi, bin Syekh Usaid bin Awliya, wal Aqtab, Al-Hamdiyah, wal-Qutas, Al-Madinah, Al-Shalih bin Amalina, Ummahatina, Jadatina, wal-Kulli bin Salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Beberapa jam yang lalu kita sudah membahas mengenai aurat laki-laki dan wanita ketika sholat dan di luar sholat. Dan pelajaran selanjutnya sampai kita pada hadis yang ke-167. An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Amir bin Rabi'ah, semoga Allah meridhai beliau berkata, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin. Kami pernah sedang bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatin mudlimatin, di malam yang sangat gelap.
lam yakun linujumi fiha atharun, tidak ada bintang sama sekali, gelap, tidak ada cahaya. Fa asqalat alaina al-qiblata, sehingga kami bingung di mana arah kiblat. Jadi ingin melaksanakan sholat, akan tapi sangat gelap, sehingga para sahabat Nabi besar Muhammad dan Nabi besar Muhammad bingung ini arah kiblat sebelah mana. Fasolaina, kemudian kami melakukan sholat. Falamma tala'at asy-syamsu, namun ketika matahari telah terbit, idza nahnu sholaina ila ghairil qiblah, ternyata barusan kami sholat tidak menghadap kiblat. Sholat kami salah arah ternyata. Fanazalat, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemana saja kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Al-makna al-ijmali, maka secara global, amalullah ta'ala ibadahu bistiqbal qiblati fi sholati fil hadar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk menghadap kiblat ketika sholat. Fil hadar, ketika tidak dalam bepergian. Faqala ta'ala, Allah berfirman, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, arahkan badan kalian menuju Masjidil Haram. Ini asbabun nuzul ayat ini, yang mana Nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat itu sempat ketika berada di kota Madinah sholat menghadap Baitul Maqdis, menghadap Palestina selama 17 bulan 3 hari. Jadi itu Nabi besar Muhammad selama 17 bulan 3 hari sholat 5 waktu senantiasa menghadap Baitul Maqdis. Dan selama Nabi besar Muhammad sholat menghadap Baitul Maqdis, itu Nabi besar Muhammad SAW dicaci dan dihina oleh orang-orang Yahudi. Apa kata orang-orang Yahudi? Innahu yukhalifuna. Itu Nabi Muhammad gak mau ikut agama kita. Itu Nabi Muhammad gak mau ikut ajaran kita. Tsumma innahu yatba'u qiblatana, akan tapi urusan kiblat dia ikut kita. Urusan agama dia gak mau ikut kita, ajaran-ajaran yang lainnya dia gak mau ikut kita, tapi urusan kiblat kenapa dia ikut kita? Bukankah Nabi Muhammad kalau kita A dia pasti B, kita C pasti dia B? Karena Nabi besar Muhammad gak pernah mau mirip dengan orang-orang kafir. Tapi kenapa kok urusan kiblat dia ikut kita? Kalau mau ikut jangan setengah-setengah, ikut aja semua. Walau la nahnu lam yadri aina yastakbir. Itu Muhammad kalau bukan karena kita, dia nggak tahu cara menghadap Allah tuh, dia nggak tahu. Ya, dia belajar dari kita menghadap Allah, menghadap mana? Menghadap Baitul Maqdis. Ya. Indah dari kakaliha an yatawajjah ila qiblatihi. Ya, itu Nabi Muhammad nggak suka. Berat menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena dihina terus, dicaci terus. Padahal Nabi besar Muhammad menghadap Baitul Maqdis itu ikut orang Yahudi, apa? Ikut perintah Allah. Ikut perintah Allah. Ya, akan tapi orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya Nabi Muhammad mengikuti mereka. Maka dari itu Nabi besar Muhammad setiap habis sholat selalu menghadapkan wajahnya ke langit. Ya, habis sholat menghadap wajahnya ke langit. Gak minta pindah ke kiblat. Ya, tapi hanya menghadapkan wajahnya ke langit, berharap turun wahyu, pindah kiblat ke Ka'bah Al-Mukarramah. Tapi Nabi nggak minta, cuma menghadap saja, berharap turun wahyu. Setiap habis sholat seperti itu, hingga akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami telah melihat wajahmu senantiasa menghadap ke langit. Bayangkan, ya, Nabi sangat dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum minta, belum doa, belum angkat tangan, baru begini saja. Itu diperhatikan oleh Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama.
Kami tahu engkau senantiasa menghadapkan wajahmu ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardhaha, maka akan kami pindahkan engkau ke kiblat yang kau ridhoi. Apa kiblat yang diridhoi oleh Nabi besar Muhammad? Ka'bah al-Mukarramah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Ketika turun firman ini, maka saat itu juga para sahabat Nabi besar Muhammad dan Nabi besar Muhammad itu sholat asar menghadap Ka'bah al-Mukarramah. Jadi ada beberapa riwayat dalam tafsir Ibnu Katsir, ada yang mengatakan perpindahan kiblat itu ketika sholat zuhur, ada yang mengatakan ketika sholat asar. Nah, kemudian ketika Nabi besar Muhammad dan para sahabat sudah menghadap Ka'bah al-Mukarramah, itu ada beberapa sahabat yang pulang ke kampung, yang pulang ke rumah ternyata orang kampung di rumahnya masih sholat asar menghadap Baitul Maqdis. Kemudian apa? Jadi sahabat yang tadi sholat bersama Nabi teriak, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Sekarang kiblat sudah pindah. Sekarang sudah menghadap ke Ka'bah al-Mukarramah. Itu yang tanya sholat menghadap Baitul Maqdis, imamnya langsung pindah arah. Pindah arah menghadap Ka'bah al-Mukarramah. Dan makmumnya juga ikut imam. Ya, dijadikan imam untuk apa? Liutamma bih, untuk diikuti. Jadi makmum itu harus mengikuti imam. Nggak boleh makmum bikin apa? Gerakan sendiri. Jadi makmum itu harus menyesuaikan imam. Imamnya cepat, makmum harus bisa cepat. Imam lambat, makmum juga harus bisa lambat. Ya, kalau mau sesuai dengan pribadi, ya ente jadi imam. Ya, jadi biasa. Kadang ketemu yang agak ngebut, kadang ketemu yang agak lambat. Ya, itu kalau kita sholat bersama para habaib, itu sholat zuhur, sholat asar cepat mereka. Rukuknya, sujudnya, ya. Jadi makmum itu harus bisa menyesuaikan. Makmum lambat ya lambat. Imam lambat ya lambat. Imam cepat ya harus bisa cepat. Ya, karena apa? Dijadikan imam untuk diikuti. Jadi jangan sampai ketika sholat sujud lama banget. Karena akrabu ma yakul abdu min rabbi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika sujud. Tapi kalau kita sedang bermakmum, jangan lama-lama sujudnya. Kalau imam udah bangun. Kalau mau sujud lama-lama nanti sholat sendiri. Kira-kira jelas apa tidak? Ya kan kadang ada aja. Ya, imam udah bangun masih ada sujud. Gak boleh begitu. Imam bangun ikut bangun juga. Karena dijadikan imam untuk diikuti. Baik kalau sampai 2 kali berturut-turut, ya tinggal bersama imam, ya itu bisa membatalkan sholat. Ya tanpa wudu 2 kali berturut-turut, sampai 2 kali rukun berturut-turut, dia berbeda dengan imam, itu bisa membatalkan sholat. Nah, kembali ke tadi, kembali mana? Nyambung di sini. Menghadap kiblat. Nah, dikarenakan imamnya menghadap Ka'bah al-Mukarramah, makmumnya juga langsung ikut menghadap Ka'bah al-Mukarramah. Ya, karena para sahabat cerdas. Coba kalau kita lagi sholat, tiba-tiba salah kiblat. Kiblat teman-teman kita, kiblatnya salah. Kira-kira kita gimana? Salah ya? Ngomong ya, batal jadinya. Jadi para sahabat, imamnya cerdas, makmumnya juga cerdas. Maka masjid tersebut yang ada di pinggiran kota Madinah dinamakan Masjid Qiblatain, Masjid 2 kiblat. Ya, semoga kita semua bisa sampai ke sana dan bertabaruk ambil berkah dengan Masjid Qiblat. Nah, kemudian ketika turun ayat ini, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka semenjak saat itu Nabi besar Muhammad dan para sahabat sholat ke Ka'bah al-Mukarramah. Ya, jadi memang Nabi besar Muhammad itu berat untuk menghadap Baitul Maqdis. Kenapa? Karena selalu dihina dan selalu dicaci. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi besar Muhammad ingin sekali menghadap Ka'bah al-Mukarramah? Dikarenakan Ka'bah al-Mukarramah itu kiblat kakek beliau, siapa? Nabi Allah Ibrahim alaihis salam. Dan kemudian alasan yang ketiga, kenapa Nabi besar Muhammad ingin sekali pindah ke Ka'bah al-Mukarramah?
annahu alaihi salam kana yaqdiru an yashira dzalika sababan listimalatil Arab wa lidukhulihim fil Islam. Ya, karena Nabi besar Muhammad berharap kalau kiblat yang menghadap Ka'bah itu orang-orang Arab tertarik masuk ke dalam agama Islam. Kenapa? Karena Ka'bah ada di Arab. Kemudian yang keempat, annahu alaihi salam ahabba an yahsula hadha syarat lil masjid ladzi fi baladati wa man sa'i la fi masjid akhar. Karena Nabi besar Muhammad ingin kemuliaan itu ada di masjid yang mana beliau dilahirkan. Ya. Jadi kenapa kok menghadap Ka'bah? Nabi besar ingin sekali menghadap Ka'bah karena Nabi ingin Masjidil Haram menjadi masjid yang sangat mulia. Jadi Nabi itu cinta tanah air. Ya. Hubbul watan minad din. Cinta tanah air itu termasuk bagian daripada itu. Baik. Wa kadzalika fis safar. Demikian pula ketika kita dalam bepergian, kita juga ketika bepergian juga harus menghadap Ka'bah. Ketika di rumah sholat menghadap Ka'bah, ketika bepergian juga harus menghadap Ka'bah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Di mana saja kalian berada, maka hadapkan tubuh kalian ke arah kiblat. Faman khafiyat alaihil qiblat, barang siapa yang ingin sholat kemudian di kiblat sama. Kita sedang dalam perjalanan, ya kita nggak tahu nih kiblatnya sebelah mana ya. Yang anak muda biasa camping, ya atau lagi naik gunung, pas sholat bingung nih arah kiblat sebelah mana. Jangan sampai gunung didaki, tapi apa? Nggak sholat. Ya ke gunung berjam-jam naik ya, bahkan sehari semalam bisa naik. Masjid 5 langkah di rumahnya dia nggak nyampe. Ya, ini kan gimana? Ya? Terkadang lari ngegoes biar apa? Biar badannya sehat. Berjam-jam tuh ada di jok motor bisa, di jok sepeda bisa. Ya, tapi kenapa kok 5 menit aja berdiri di atas sejadah biar selamat dunia akhirat, kenapa nggak bisa? Ya, jadi hati-hati, jangan sampai nggak sholat. Nah, barang siapa yang ingin sholat tiba-tiba samar bagi dia, kiblat di sebelah mana? Itu makin dikarenakan gelap, nggak tahu arah kiblat kemana. Awai lihat atau mendung, dia mendung nih, ini kiblat sebelah mana ini? Nah, kalau wajib alaihi an yadurra fil amal, maka yang harus dilakukan bagi dia wajib melihat tanda-tanda. Ya. Tanda-tanda kira-kira kiblat sebelah mana? Ya, patokan kira-kira kita sebelah mana? Wa anta'ar ya fil amri, ya. Tsumma yusul ila jihati allati dhanna qiblah. Kemudian ketika sudah kira-kira nih kiblat kayak sebelah sini nih. Ya. Yang kita jalan tadi dari arah sana nih kira-kira kiblat sebelah sini. Ya. Kemudian maka dia sholat menghadap kiblat yang dia perkirakan. Ya, jadi kalau udah gelap atau mendung, ya kita bingung di mana arah kiblat, maka kira. Kalau sekarang kan enak nih, udah ada kompas di HP ya, tinggal dilihat. Nah, fa in kasafat tilqata fil waqti wajabatil i'ad. Tapi ternyata pas kita udah sholat, ternyata kiblat kita salah. Pas kita udah assalamualaikum warahmatullah, mendungnya hilang. Wah, salah kita kiblatnya nih. Maka apa? Sholat lagi kalau masih ada waktunya. Au ba'da khuruji fala tajibul i'adah. Atau kalau kita tahunya udah lewat waktu sholat, maka nggak wajib diulang. Kalau masih ada waktunya, maka sholat lagi. Kalau udah keluar waktunya, maka nggak wajib untuk mengulang. Ya. Nanti di sini ada ikhtilaf ulama fikul hadis. Sihatu sholati manitah ada wasolat ila ghairil qiblati lidul matin aw ghairi. Walau istadana lahu an shalla li ghairiha. Sah sholatnya orang yang sudah berijtihad mencari arah kiblat. Misalnya gelap,
atau mendung. Kemudian kita udah kira-kira, ini kayaknya kiblat ke arah sana nih, ya kiblat kayaknya ke arah sana. Ternyata salah, maka itu sholatnya tetap dianggap sah. Wa bihi akhadha Ahmad wa Abu Hanifah wa Malik. Ini pendapat Imam Ahmad, pendapat Imam Abu Hanifah, dan pendapat Imam Malik. Ya, misalnya kita sholat zuhur, ya ada di atas gunung, mendung, berawan, ya berawan, kabut, wah bingung arah kiblat kemana? Udah kita ijtihad, ini kira-kira ke arah sana. Ternyata pas selesai sholat ternyata salah. Nah, ini kalau kata Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, maka itu dianggap sah. Kenapa? Karena sudah ijtihad, sudah kira-kira arah kiblat ke arah mana. Kecuali kalau belum kira-kira, main sholat aja. Kalau salah ya harus ngulang lagi. Kenapa? Karena dia tanpa ijtihad. Tapi kalau sudah ijtihad, ya sudah perkiraan kayaknya arah sini nih. Ya udah. Seandainya salah, maka sholatnya tetap dianggap sah menurut tiga imam, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, dan Imam Malik. Walakin Malikan, akan tapi di sini ada catatan, Imam Malik menambahkan qala tustahabbu lahul i'ada fil waqti idza stadbara qiblah. Akan tapi kalau masih ada waktunya, kata Imam Malik, kalau masih ada waktunya sunnah ngulangi lagi. Kalau ternyata arah kiblatnya salah, au sarrafa au gharrabat ma'al ijtihad, ya. Dia salah menghadap, dia salah menghadap, ya, maka sunnah mengulang sholat lagi kalau masih ada waktu. Kalau nggak ulang gimana? Nggak apa-apa. Kalau nggak ulang hukumnya nggak apa-apa. Karena apa? Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad itu dianggap sah. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Kemana saja engkau kalian menghadap, maka kalian menghadap kepada Allah. Akan tapi kata Imam Malik, sunnahnya bagusnya diulang lagi, ya. Tapi kalau nggak diulang lagi nggak apa-apa. Kira-kira jelas seperti ini? Jelas ya. Wa qala Syafi'i, nah berbeda dengan Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i, la yujzihi, nggak sah. Ya, kalau tiba-tiba salah kiblat nggak sah. Li'anna kiblat syartun min syuruti sihhati shalah. Karena menghadap kiblat itu salah satu syarat sahnya sholat. Jadi intinya kalau ternyata salah dalam mata Imam Syafi'i, maka harus mengulang lagi. Tapi kalau menurut Imam Ahmad, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, gak perlu ngulang lagi. Tapi bagusnya, kata Imam Malik, bagusnya sunnahnya diulang lagi. Kenapa? Karena beliau berdalil ada sunnah Nabi besar Muhammad, ada hadis Nabi besar Muhammad riwayat liman shalla wahdahu tsumma adraka tilka shalah fi waqtiha fi jama'ah fa innahu yuqimuha. Ya, karena ada riwayat barang siapa yang sholat sendiri, dia udah sholat sendiri di rumahnya, tiba-tiba dia keluar rumah, ternyata ada masjid yang sedang berjamaah sholat isya. Dia udah sholat isya di rumah sendiri, tapi pas dia keluar rumah ternyata di masjid ada beberapa orang berjamaah sholat isya, maka sunnah dia sholat lagi. Dia sunnah sholat lagi, sunnah ulangin sholat. Nah, sama nih masalah kiblat, kata Imam Malik, barang siapa yang ternyata kiblatnya salah, ya, kemudian dia tahu, maka sunnahnya bagusnya diulang. Tapi kalau mau diulang lagi juga tetap sah. Ya, dikarenakan kita madzhab Imam Syafi'i, maka sholat wajib menghadap kiblat. Kalau ternyata salah, maka kita wajib mengulang. Jelas ya? Selanjutkan hadis yang 198. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun. Antara timur dan barat itu kiblat. Antara timur dan barat itu kiblat, berarti selatan utara. Ini kita kiblat menghadap mana? Kita kiblat menghadap mana? Barat.
Ya, ini hadis bagaimana? Ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Antara timur dan barat berarti apa? Selatan atau utara itu arah kiblat. Nah, hadis ini ya, ini untuk penduduk Madinah. Jadi Nabi besar Muhammad ketika bersabda seperti ini bersabda untuk orang-orang Madinah. Karena orang-orang Madinah ya kiblatnya itu bukan menghadap ke barat tapi menghadap ke Ka'bah. Sama sama hadis ya, sama ada hadis Nabi, apabila salah seorang dari kalian ingin buang hajat maka jangan menghadap kiblat dan juga jangan membelakangi kiblat. Walakin syariqu aw gharibu, akan tapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Kan bingung di hadis. Ya, kalau buang air kecil atau buang air besar, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tapi kemana? Menghadaplah ke timur atau ke barat. Nah, ini hadis khusus untuk orang-orang yang ada di Madinah. Ya, bukan untuk umum. Ya, karena kalau kita semua kiblat kita menghadap ke barat karena Ka'bahnya ada di arah barat. Sedangkan posisi Madinah ya itu berbeda dengan posisi yang lainnya. Kira-kira jelas seperti itu? Jelas ya? Baik. Jadi kalau ketika Nabi besar Muhammad ada di Mekah, itu Nabi Muhammad bisa otomatis sholat menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Ya, kan Ka'bah kan bebas tuh ya, itu bebas tuh. Nabi Muhammad bisa sekaligus menghadap Ka'bah sekaligus menghadap ke arah Baitul Maqdis. Tapi kalau ada di Madinah, kalau Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis itu membelakangi Ka'bah, berbeda dengan Ka'bah. Baik, ini seperti itu. Hadis yang ke-169, An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu qala, dari Amir bin Rabi'ah semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Amir, aku dulu pernah melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bi. Dulu aku pernah melihat Nabi besar Muhammad sholat di atas kendaraannya dan beliau menghadap kiblat tergantung arah kendaraan tersebut. Ya, jadi kemana kiblatnya? Ya, sesuai tujuan kendaraan beliau. Itu arah kiblat. Nah, muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Zalal Bukhari, Imam Bukhari menambahkan yukmi bi ra'sihi. Itu Nabi Muhammad kalau berruku beliau menundukkan dengan kepalanya. Kalau mau sujud lebih nunduk lagi. Ya. Walam yakun yasna'u fil maktubah. Tapi dengan catatan, ini Nabi besar Muhammad sholat seperti ini sholat sunnah, bukan sholat wajib. Ya, bukan sholat wajib, tapi sholat sunnah. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh ulama menghadap kiblat termasuk syarat sahnya sholat. Ya, Qur'an nasari rakhasa fi nafilah fi safar. Akan tapi di sini agama memudahkan untuk sholat sunnah ketika dalam perjalanan. Ya, khusus untuk sholat sunnah ketika dalam perjalanan, maka kemana saja menghadap maka itu arah kiblat. Intinya pertama ketika takbir yang penting arah kiblat. Ya, setelah itu setelah habis takbir ini kendaraan belok-belok maka itu tidak jadi masalah. Ya, jadi kalau kita berada di bis, kita berada di kereta, ya maka jangan sampai kita tertinggal sholat sunnah yang biasa kita kerjakan, seperti sholat sunnah duha. Ya, udah biasa duha, udah biasa tahajud, ya kita ada di kereta, kita ada di mobil, jangan sampai tinggal itu. Jaga itu istiqomah. Ya, tetap sholat di atas kereta atau sholat di atas mobil. Yang penting takbir pertama menghadap kiblat. Setelah itu menghadap mana saja itu tidak jadi masalah. Rukuknya tinggal agak nunduk, sujudnya lebih nunduk lagi. Nah, ini hukumnya boleh dalam sholat sunnah, dapat keringanan. Tapi kalau urusan sholat wajib maka harus menghadap kiblat. Jadi kenapa kok oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya diriwayatkan juga hadis ini agar kita semua tidak salah paham. Ya.
Jadi kalau ingin memahami hadis, ya semua hadis harus dibaca, kemudian baru nanti bisa diambil kesimpulan. Jadi jangan sampai hanya ngambil satu hadis kemudian langsung mengambil kesimpulan. Ini Nabi pernah sholat di atas kendaraan, ya mana kiblatnya, ya sesuai arah kendaraannya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya memiliki pemahaman, oh berarti sholat wajib tidak ada masalah, meskipun tidak menghadap kiblat. Nah, ini untuk sholat sunnah. Untuk sholat sunnah memang dapat ringan. Agar apa? Agar kita bisa menjaga istiqomah. Ya, karena al-istiqomah itu menjaga istiqomah itu lebih baik dibanding 1000 karomat. Al-istiqomah khairun min alfi karomat. Ya, orang bisa istiqomah itu lebih baik dibanding orang punya 1000 keramat. Ada orang bisa terbang, ya terbang, biar setan juga bisa. Setan bilang dari timur ke barat dunia itu gampang. Ya, burung bisa terbang hebat-hebat. Ada orang bisa jalan di air, bebek pun jago jalan di air. Ya. Ada orang bisa gila, jin juga bisa gila. Tapi kalau ada orang bisa istiqomah ibadah, itu seperti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khairul amal madama wa in qalla. Sebaik-baiknya amal soleh ialah yang istiqomah, yang dawam, meskipun sedikit. Ya. Kalau sunnah duha 2 rakaat tapi istiqomah, itu lebih baik dibanding sholat 12 rakaat atau 8 rakaat habis itu nggak sholat lagi. Ya, sholat duha berapa rakaat? 12 rakaat. Jadi duha ini ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan paling banyak 12. Ada juga pendapat yang mengatakan 8 rakaat. Tapi paling kuat paling banyak 8 rakaat. Ya, meskipun ada juga pendapat yang mengatakan 12 rakaat. Nah, ada orang sholat 12 rakaat. Ya, tapi cuma 3 hari doang. Sama orang cuma 2 rakaat tapi istiqomah, maka lebih afdal yang 2 rakaat. Ya. Baca Quran 3 hari khatam, akan tapi habis itu nggak baca lagi. Sama orang sehari cuma baca 10 lembar, 1 juz. Ya, sebulan khatam 1 kali, tapi dawam. Itu lebih baik dibanding khatam seminggu, khatam 3 hari habis itu nggak baca lagi. Dan memang terkadang setan ini, setan ini pintar. Pertama, setan menghalangi kita agar kita tidak ibadah. Kita dihalang-halangi jangan baca Quran, dihalang-halangi jangan tahajud, dihalang-halangi jangan sholat duha. Ketika gagal, kita tetap sholat, kita tetap baca Quran. Apakah setan putus asa? Enggak, setan nggak putus asa. Dibikin kita, ayo semangat terus. Ya, baca Quran terus. Terus sujud terus. Biar apa? Biar kita capek, kemudian bosan. Besok nggak sholat. Nah, jadi kata setan nggak apa-apa malam ini 2 kalah. Yang penting besok 2 mana? Kayak kata Nabi, khairul amal madama wa in. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Nah, ini kita semua beriman. Kita meyakini Tuhan kita Allah. Tsumma istaqamu. Jadi setelah beriman, apa perintah Allah? Istiqomah. Istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah mengaji, istiqomah sholat, istiqomah baca Quran, istiqomah zikir, istiqomah dalam kebaikan. Ya, sesungguhnya orang-orang berkata Tuhan kami Allah, kemudian istiqomah. Apa kata Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu. Itu turun malaikat-malaikat Allah berkata, "Alla takhafu wa la tahzanu." Orang-orang yang istiqomah jangan takut. Jangan takut. Ya. Di saat orang-orang susah, di saat orang-orang khawatir, tenang. Hidup kamu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Alla takhafu, jangan takut. Alla takhafu wa la tahzanu. Dan jangan sedih. Sedih atas apa? Kalau engkau wafat, udah gak usah khawatir mikirin anak istri. Anak istrimu udah dijamin oleh Allah dikarenakan kesulitan engkau, dikarenakan keistiqomahan engkau,
anak binimu udah gak usah dikhawatirkan, udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tambah banyak orang ya yang sedih, yang khawatir, waduh, ya ini ada udah sakit-sakitan, gak bisa ninggalin warisan. Ini gimana nanti anak-anak? Nanti gimana anak-anak? Ya banyak, ya gak sedikit orang-orang yang bukan dari keluarga kaya, gak dapat warisan tapi jadi orang sukses. Dan banyak juga orang ya mendapat warisan banyak, tapi akhirnya apa? Itu warisan semua habis, dia jadi tulang. Jadi intinya apa? Ini orang yang istiqomah. Istiqomah rutin ngaji, rutin ibadah, rutin tahajud, rutin baca Quran. Ya, jangan takut sama kehidupan dunia, dijamin oleh Allah. Ya, kemudian apa? Jangan sedih, jangan khawatir meskipun kau wafat, anak-anak masih kecil, tenang, dijamin oleh Allah. Nanti gimana kalau saya wafat anak-anak saya? Ya, ternyata pas bapaknya wafat, anak-anaknya jadi enak. Kan nggak sedikit begitu. Ya, karena kita mikir kasihan ya anak-anak. Ternyata pas orang tuanya wafat, dia jadi enak ya. Sedikit yang seperti itu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya, kabar gembira bagi kalian semua orang-orang yang istiqomah, surga yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang istiqomah itu khawatir. Pas pengen wafat dicabut nyawanya, ya Allah, ini gimana anak saya? Ini gimana istri saya? Dijamin sama Allah, udah jangan khawatir. Anak istrimu aku yang jamin. Kenapa? Dia tempat engkau surga. Ya, istananya, nih istana engkau, ini kebun-kebunnya, ini bidadarinya, ini makan-makannya, ini mau pindah apa enggak? Akhirnya apa? Pindah ya Allah. Ya, milikin, pindah. Ya, tinggal di Cilunguk, rumah dempetan, kemudian panas, ditawarin istana, megah, bidadari yang di rumah tua. Ya, nggak apa-apa ya Allah, pindah ya Allah, pindah. Ya, bahwa seluruh jannati allati kuntum tu'adun. Ya, itu kelebihan bagi orang istiqomah. Jadi hadis ini, ya, Nabi bersama teman sholat di atas kendaraan. Ya, ini anjuran. Sholat sunnah yang sudah kita kerjakan dijaga, jangan sampai ditinggal. Ya, guru kita, ya, Al-Ustaz Sani dulu pernah cerita sama saya, punya kawan yang istiqomah sholat duha. Sampai-sampai kalau pergi kemana-mana, datang sholat duha, dia bilang ke supir, berhenti dulu di pom bensin, berhenti dulu di pom bensin, mau kencing, ya, kencing, ya, sekalian sholat duha, ya, seperti itu bagus. Ya, seandainya nggak memungkinkan berhenti, sholat di atas kendaraan pun itu hukumnya boleh. Tapi kalau sholat wajib harus, ya, semuanya dari takbir sampai salam harus menghadap kiblat. Kalau kita berada di kereta atau kita berada di bis, yang mana bisnya ini nggak memungkinkan untuk berhenti, ya kita hanya sholat untuk dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Ya, sholat untuk menghormati waktu, jangan sampai nggak sholat. Tapi nanti nyampe rumah di pondok. Ya, kalau bis memang enak, kalau bis ya kita bisa jamak. Kalau bis bisa jamak. Kalau berhenti di waktu zuhur, ya udah, berarti jamak takhir. Kalau berhentinya di waktu asar, berarti jamak takhir. Ya kalau bis masih bisa berhenti. Kalau masalah subuh tinggal mau ke supir, biar berhenti. Ya, mau ke supir. Ya supir itu mau tinggal kita, mau ngomong apa tidak. Dia mau berhenti laporin, takut. Ya, nggak mau berhenti laporin, berhenti. Yang repot kita di kereta. Ya kalau di kereta ini agak repot. Tapi ini kereta-kereta yang baru sekarang sudah tersedia musola. Dan kereta-kereta yang baru ini sudah tersedia musola. Baik, jadi intinya untuk sholat wajib kita semua harus menghadap kiblat. Ya, sholat di atas kereta, ya itu nggak sempurna rukuknya, nggak sempurna sujudnya. Jadi kalau sholat wajib dikodok lagi. Tapi kalau sholat sunnah itu dapat keringanan dalam agama. Rukuknya tinggal nunduk, sujudnya juga tinggal lebih nunduk. Ya, sholat sunnah dianggap sah karena untuk menjaga istiqomah. Tapi untuk sholat wajib itu hanya untuk menghormati waktu. Nanti nyampe rumah harus dipotong. Kenapa? Karena ada beberapa rukun yang dikerjakan tidak sempurna. Rukunnya, sujudnya tidak sempurna. Kemudian juga menghadap kiblatnya juga tidak sempurna, dikodok ketika sampai di rumah. Kira-kira jelas? Jadi semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua
orang-orang yang istiqomah di dalam ibadah, dan wafat husnul khatimah. Al-Fatihah.